Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di episode kali ini kita akan bahas topik yang gak kalah menarik, yaitu tentang pelajaran hubungan antara Islam dan ilmu sosial humaniora. Kedengarannya mungkin agak berat ya, tapi tenang aja, kita bakal lihat secara keseruan dan santai ngomongnya dan mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Baik, saya mau bertanya, jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan hubungan antara Islam dan ilmu sosial humaniora. Mengapa studi ini penting dalam memahami perkembangan masyarakat modern? Baik, jadi gini, kalau menurut saya Islam itu bukan cuma soal ibadah, tetapi juga mengatur bagaimana manusia hidup di masyarakat. Nah, ilmu sosial humaniora itu kan mempelajari manusia, kemudian budaya dan interaksi sosial. Nah, hubungannya keduanya sama-sama membahas manusia dan kehidupan sosial. Bedanya Islam punya nilai dan pedoman dari wahyu, sedangkan ilmu sosial pakai pendekatan yang lebih ilmiah. Kenapa penting? Karena dengan gabungan keduanya kita bisa memahami masyarakat modern tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan agama. Demikian. Kemudian saya juga ingin bertanya kepada Anda. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan peran ilmu sosial humaniora dalam memahami nilai-nilai Islam serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Baik, peran ilmu sosial humaniora dalam memahami nilai Islam ya. Kalau kita ngomongin peran ilmu sosial itu, sebenarnya kita tuh kayak kacamata buat melihat bagaimana nilai-nilai Islam itu diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma sekedar teori aja, tapi benar-benar dilihat di masyarakat. Misalnya nih, Islam ngajarin keadilan. Nah, ilmu sosial bantu kita lihat apakah di masyarakat kita itu sudah adil atau belum. Begitu juga dengan nilai tolong-menolong, toleransi, dan kepedulian satu sama lain. Semua itu bisa dianalisis lewat ilmu sosial. Jadi kita lebih paham dampaknya secara nyata. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Islam memandang konsep humanisme dalam ilmu sosial humaniora? Berikan contoh penerapan nilai-nilai humanisme dalam ajaran Islam. Nah, kalau kita bicara humanisme, Islam sebenarnya sudah dari dulu banget ngajarin tentang gimana caranya kita menghargai manusia. Nah, dalam Islam manusia itu mulia dan punya peran penting sebagai khalifah di atas muka bumi. Tapi tetap ada batasnya, yaitu harus sesuai dengan aturan-aturan Allah. Contohnya membantu orang lain, kemudian menghargai perbedaan, menjaga hak sesama. Jadi humanisme dalam Islam itu seimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Demikian. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan antara pendekatan keilmuan dalam studi Islam tradisional dengan pendekatan dalam ilmu sosial humaniora. Pendekatan tradisional itu biasanya fokus ke ajaran agama langsung, seperti Al-Quran dan Hadis. Jadi lebih ke apa yang seharusnya kita lakukan. Sedangkan pendekatan ilmu sosial lebih melihat kenyataan di lapangan, seperti apa yang benar-benar terjadi di masyarakat. Nah, kalau kedua pendekatan ini digabung, hasilnya jadi lebih lengkap. Kita punya dasar agama, tapi juga paham kondisi yang nyata. Jadi seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip dasar dalam studi ilmu sosial humaniora yang dapat digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam perspektif Islam? Jelaskan masing-masing prinsip tersebut. Nah, dalam memahami masyarakat, Islam punya beberapa prinsip yang sangat penting. Yang pertama, tauhid, yaitu semua harus berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua ada keadilan, yaitu tidak boleh merugikan orang lain.
Kemudian yang ketiga ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang terakhir ada kemaslahatan, yaitu mengutamakan kebaikan untuk bersama. Jadi prinsip-prinsip tadi jadi pedoman supaya kehidupan sosial tetap berjalan dengan baik. Demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan komponen utama dalam ilmu sosial humaniora yang memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam. Kalau kita bahas komponen utamanya, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama itu manusia, karena dia pelaku utama dalam kehidupan sosial. Kemudian yang kedua, masyarakat, tempat manusia berinteraksi. Kemudian yang ketiga, budaya, yaitu kebiasaan yang berkembang. Dan yang terakhir, nilai serta norma termasuk dalam ajaran Islam tersebut. Semua ini saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana proses penelitian sosial yang sesuai dengan perspektif Islam? Jelaskan langkah-langkahnya. Baik. Di dalam penelitian sosial, langkahnya sebenarnya mirip seperti biasa, mulai dari kita menentukan masalah, kemudian mengumpulkan data, terus juga dianalisis, dan pada akhirnya ditarik kesimpulannya. Nah, tapi dalam Islam ada nilai tambahnya. Nah, nilai tambahnya kita harus jujur, kemudian tidak boleh memanipulasi data, dan tujuannya harus untuk kebaikan, bukan untuk merugikan orang lain. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana implementasi konsep keadilan sosial dalam Islam dan hubungannya dengan kajian ilmu sosial humaniora. Keadilan sosial itu artinya setiap orang yang mendapatkan haknya secara seimbang. Islam sangat menekankan hal ini, misalnya lewat zakat yang membantu orang yang membutuhkan, atau larangan berlaku yang tidak adil. Ilmu sosial di sini membantu kita melihat apakah kejadian itu sudah benar-benar terjadi di masyarakat atau belum. Seperti itu. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kritik sosial dalam Islam? Bagaimana contoh penerapannya dalam kehidupan masyarakat modern? Nah, kritik sosial dalam Islam itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki. Konsepnya dikenal dengan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak pada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Nah, contohnya mengingatkan tentang korupsi, kemudian ketidakadilan atau perilaku menyimpang, tapi tetap dengan cara yang baik dan juga bijak. Nah, pertanyaan terakhir, menurut Anda bagaimana strategi yang tepat untuk membangun peradaban Islam yang harmonis melalui pendekatan ilmu sosial humaniora? Kalau kita ingin membangun peradaban Islam yang harmonis, mungkin ada beberapa hal yang penting kita harus tahu. Yang pertama, menggabungkan ilmu dan agama. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi toleransi. Kemudian yang ketiga, memperkuat pendidikan. Kemudian yang keempat, menegakkan keadilan sosial. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan teknologi dengan bijak. Intinya, peradaban yang baik itu bukan cuma maju secara ilmu, tapi juga kuat dalam nilai dan akhlak. Seperti itu aja jawaban saya. Nah, demikian diskusi antara saya Chandra Wijaya dan rekan saya Muhammad Aldi. Saya rasa diskusi kami untuk pada saat ini saya rasa cukup.
Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi